Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata ke dalam kerajaan surga, kembali Tuhan kami mau mulai pelajaran kami. Engkau urapi, Engkau sertai Tuhan serta pelajaran yang akan diajarkan kepada kami Tuhan. Engkau berkati Pak Handoyo yang akan mengajar kami Tuhan. Engkau berkati juga kami yang akan mendengarkan Tuhan, supaya apa yang kami dengar Tuhan dapat kami pelajari dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus, kami serahkan pelajaran kami ke dalam tangan Halo. kasih. Sorry Haleluya, Esther. amin. Aduh, barusan berhentikan sih. Hah? Apa bawa apa? Hah? Halo. Halo. Bisa mulai. Ya. Silakan langsung Pak. Bisa Pak ya. langsung mulai. Oke. Oh, Shalom. Shalom Selamat Pak. pagi semuanya. Pagi Pak. Sehat ya semuanya, semangat. Puji Tuhan, semangat itu? Pak. Puji Tuhan. Iya. Tadi Pak Jerry bilang 62 tahun katanya Pak Jerry ya. Pakai papan begitu ya? 62 tahun Pak Jerry tadi sudah ada, wah kita nggak bisa seperti kalian. Nah apalagi saya. Hari ini saya usianya 75 tahun loh. Jadi maaf aja. Sorry bicaranya saya mungkin agak sedikit selewat gitu ya akibatnya. Tapi saya ingin mengucap syukur lah bahwa Tuhan masih memberi kesempatan untuk bisa bertemu kalian. Kalian adalah orang-orang yang luar biasa. Sahabat-sahabatnya, nyanyi huruf besar tentunya ya. Kalian itu memang jauh tempatnya mungkin, tapi tetap Tuhan menyertai. Sehingga saya mendapat kesempatan boleh memberikan sesuatu buat kalian. Sekali lagi, selamat pagi dan shalom. Pagi Pak, shalom. Nah, saya ingin 2 kali hari Jumat kemarin, saya memang keluar kota, jadi nggak bisa mengajar. Kemudian yang penting juga, saya ingin mengajar, meneruskan sebetulnya yang kemarin. Hampir seperti mengulang, tapi intinya tetap pada tema saya yang pertama, mengenai panggilan dan diperlengkapi untuk suatu tujuan tertentu. Itu tema utamanya yang saya ingin belajar bersama-sama. Ya, beberapa minggu yang lalu saya memang sudah mengajarkan hal ini, jadi saya setengah mengulang ini. Tapi karena ini penting sekali, saya pikir saya harus menyampaikannya pada pagi hari ini. Ya, saya bicara mengenai sesuatu yang penting, yaitu panggilan untuk melayani, dan untuk memberkati. Ini yang sering lupa. Panggilan untuk melayani dan memberkati, ya, serve untuk jadi call to serve and blessing. Ada call-nya sebetulnya di situ ya. Jadi panggilan untuk melayani dan memberkati. Yang sering lupa adalah panggilan untuk melayani rasanya wah semangat gitu ya. Tapi ada belakangnya loh. Bukan melayani aja, tapi untuk menjadi berkat. Ini yang sering kadang-kadang kita nggak menyadari. Nah, saya ambil dari 1 Petrus 2 ayat 4 ya. Tapi cukup nggak banyak-banyak lah, jangan semuanya. Tapi saya ulang aja. Yang pertama saya bacakan 1 Petrus 2 ayat 4, dan datanglah kepadanya. Ya, seterusnya dan seterusnya 1 Petrus 2-nya. Karena saya cuma ngambil singkatan-singkatan aja. Dan datanglah kepadanya, katanya Tuhan seperti itu ya. Yaitu batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Kadang-kadang kita nggak menyadari, terutama dalam masa-masa yang sulit seperti sekarang ini, apa betul sih panggilan kita ini? Apa betul gitu ya? Kondisi begini nggak menunjang sama sekali. Nanti gimana ya? Sampai kapan pandemi ini selesai? Gimana ya nanti ya kalau sampai tertular, karena berkembang luar biasa yang namanya corona ini kemana-mana, dan terutama di Jawa saat ini, di Jakarta kemarin sudah 4.150 orang dalam satu hari itu terpapar. Ya, kamu Jakarta aja.
kemudian diikutin sama Jawa Barat. Katanya Jawa Barat sudah 2.000 lebih, diikutin oleh Jawa Tengah juga 2.000. Ngeri kalau melihat itu ya. Jawa Timur baru sekitar hampir 1.000. Tapi ngelihat itu aja kita ngeri. Apalagi saya ada di Cirebon. Cirebon termasuk daerah Jawa Barat. Dan zonanya, kabupaten kita ini zona merah. Berarti terjadi sesuatu yang luar biasa. Jadi kadang-kadang kita nggak mengerti. Apa benar sih panggilan kita ini? Apa cocok dengan kondisi sekarang ini? Gimana kita bisa mengatasinya? Nah ini kita akan belajar nanti pelan-pelan gitu ya. Bagaimana dalam kondisi yang situasi-kondisi yang tidak memungkinkan, tapi kita masih tetap bisa menjadi berkat. Ini yang paling penting. Ya, melayani dan bisa menjadi berkat. Karena batu yang telah dibuang oleh tukang bangunan itu telah menjadi apa, saudara? Batu penjuru. Yaitu batu penjuru, batu pertama. Kalau kita membangun sesuatu, dikatakan peletakan batu pertamanya itu penting sekali. Kan dari situ kalau salah ukurannya, salah tempatnya, seluruh bangunan akan salah sebetulnya. Nah di sini kita menyadari bahwa yang memanggil kita ini, kita harus tahu, kita harus belajar, kita harus menjadikan dia menjadi sesuatu yang pertama kali supaya kita nggak salah dalam pembangunan, nggak salah dalam melayani Tuhan, nggak salah dalam menerima panggilan itu ya. Bahkan dikatakan menjadi batu sentuhan. Batu sentuhan artinya kita menjadi ukuran, bukan cuma batu pertama yang paling penting sekali, punya ujung yang paling penting sekali. Kemudian kita menjadi tolak ukur untuk ukurannya. Panjangnya berapa nanti bangunannya, lebarnya berapa, tingginya berapa. Itu semuanya nanti menjadi ukuran dari batu penjuru itu. Jadi bayangkan aja, kalau itu salah, kita semuanya salah. Makanya untuk menerima panggilan ini penting sekali. Jangan sampai kita salah, gitu ya. Karena kita bisa jadi batu sandungan kalau kita salah. Ya. Mereka yang setengah-setengah, yang kira-kira nggak percaya akan panggilan Tuhan, itu malah jadi nggak jadi apa-apa. Artinya malah banyak kesalahan-kesalahannya, bisa-bisa dia melenceng kemari-kemari. Nah, kelas-kelas seperti sekarang ini yang kalian ikutin, itu adalah kelas-kelas yang sedang menanamkan kepada kalian suatu akar, suatu batu ujungnya itu ya akan menjadi akar bangunan kalian. Kalau kalian menyadari, kenapa? Karena 1 Petrus 2 ayat 9 mengatakan dengan jelas, kamu adalah bangsa yang terpilih. Bayangin aja. Kamu adalah bangsa yang terpilih. Sadarlah. Jangan melihat situasi, kondisi, tempat di mana kalian berada. Mungkin jangan melihat juga apapun juga yang kalian sedang hadapi gitu ya. Tapi kalian itu adalah bangsa yang terpilih. Imamat rajani, bayangin aja. Bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Kenapa? Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Tuhan kita. Jadi artinya bukan cuma kita menerima dengan ucapan syukur menjadi bangsa yang terpilih, tapi kita harus menyadari, kita harus punya pengalaman dengan Dia, sehingga kita bisa menyaksikan, sehingga kita bisa memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang luar biasa, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Perhatikan ini, kita semuanya ada di dalam kegelapan waktu kita belum mengenal Dia. Kita semuanya di dalam sungguh-sungguh mungkin seperti Daud mengatakan, kita mungkin di tempat yang gelap, tempat yang dalam gelap gitu ya. Tapi Dia mulai memanggil kita dengan tongkatnya, dengan gadanya, kita dipanggil untuk dibentuk ya. Dari kegelapan kita menjadi masuk kepada terangnya. Dan terangnya ini ajaib. Nah inilah poin pertama yang kita harus menyadari. Bahwa kita benar-benar adalah orang yang dipilih. Itu yang mesti sekali saya katakan, ambil waktu sungguh-sungguh untuk berdoa, Tuhan benar enggak? Apa cuman karena keinginan kita, apa cuman karena emosi dan ambisi kita aja? Hati-hati, karena di sini Tuhan akan menentukan sekali. Karena Tuhan akan menentukan kalian untuk menjadi berkat. Ini yang repot. Kalian kadang-kadang nggak menyadari, kenapa aku di sini ya? Kenapa aku di tempat yang jauh dari mana-mana? Gimana nanti aku kalau terpanggil benar-benar untuk menjadi melayani Dia dalam pelayanan gitu ya? Bisa nggak aku menjadi berkat? Kan selalu begitu ya. Kondisi saya juga sama. Ketika waktu Dia memanggil saya dengan sepenuh waktu, ya sebelumnya saya udah melayani gitu ya, tapi ya saya ulangi sedikit.
Pada waktu itu kan saya sebagai orang di tempat bisnismen gitu ya, tapi melayani juga kemana-mana gitu ya. Tapi intinya sekarang itu bisa nggak kita menjadi berkat, melayani sih melayani gitu loh. Tapi intinya menjadi berkat, dan ini penting. Kalau kita nggak menyadari panggilan kita, kalau kita nggak punya pengalaman-pengalaman pribadi dengan Dia, ini yang saya ucapkan pada awal saya mengajar, bagaimana pengalaman-pengalaman pribadi itu membentuk diri saya, dan saya bisa memberitakan sekarang. Memang Tuhan itu luar biasa. Jadi kalau kita semuanya belum mengalami seperti itu, percayalah, kadang-kadang untuk mengalami seperti itu nggak enak, karena kita lagi dibentuk. Kita ditempatkan di tempat-tempat yang banyak problemanya. Kita ditempatkan di tempat-tempat yang nggak memungkinkan rasanya kita melakukan itu. Tapi di situ Tuhan membentuk kita. Karena Tuhan melihat hati kita. Perhatikan itu, hati kita yang dilihat Tuhan. Bagaimana Tuhan membentuk hati kita, karakter kita. Bagaimana Tuhan membentuk sebetulnya bukan cuma hati karakter saja, tapi dibentuklah mulai dengan pikiran-pikiran kita tuh isinya apa. Ya, saya udah bicara ini mengenai bounce back waktu itu ya, bangkit supaya pikiran kita diisi oleh kebangkitan Dia, sehingga kita bisa menyadari betapa pentingnya panggilan Tuhan itu. Ya, sampai di sini ya, ini poin yang paling penting sekali. Nah, kemudian saya akan kembali bercerita tentang seseorang yang luar biasa, yang menurut saya ini menjadi pegangan dan pengertian saya dari sekian lama itu ya. Sampai hari ini bertahun-tahun ya saya belajar, tapi selalu saya kembali kepada tokoh-tokoh yang luar biasa. Dan salah satu tokoh yang luar biasa adalah Hizkia. Coba kita lihat sebentar ya. Dari 2 Tawarikh 29, nanti dibaca di tempat di rumah aja lah gitu ya. Artinya ini menjadi panjang sekali karena dari 2 Tawarikh 29 ayat yang pertama sampai di 33 ayat 33. Jadi cukup panjang gitu ya tentang Hizkia ini. Tapi di sini kita belajar bagaimana Hizkia itu dalam kondisi bagaimana keluarganya, situasi, kondisi dia saat dia dipanggil dan dibesarkan. Ini sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Karena kalau kita baca di 2 Tawarikh 29 ayat 1 dikatakan sekali, Hizkia masih muda, masih berumur 20 tahun. Ketika dia dipanggil sebetulnya, kita dipanggil untuk menggantikan ayahnya, ya. Tetapi ada kaitannya di situ yang saya udah bicara. Ada ibunya yang penting sekali di sini. Nah, coba kita lihat sekarang bagaimana kondisi dia waktu dipanggil. Kondisi dia waktu dipanggil adalah di dalam kerajaan Yehuda, dan bapaknya raja pada waktu itu adalah yang namanya Ahaz. Coba perhatikan 2 Tawarikh 28 ayat 19 dikatakan Ahaz membiarkan kebiadaban. Perhatikan kata kebiadaban ini loh. Berlaku di kerajaan itu di Yehuda. Dan bahkan dia bukan itu aja. Dia berubah setia. Enggak kepada Tuhan lagi, tapi dia kembali atau menyembah Baal. Ini karena keluarga istri-istrinya lah ya sebetulnya ya. Jadi dia ketarik ke sana karena dia bergaul dengan banyak orang-orang yang betul-betul menyeberang. Jadi artinya kita mesti hati-hati sekali. Kita mesti hati-hati dalam pertumbuhan kita. Kita mesti hati-hati sekali memilih lingkungan, memilih orang-orang yang tepat, ya itu untuk bisa membangun kita. Dan di sini kita tahu karena apa? Tetapi ibunya namanya Abia bin Zakaria. Dan kalau kita baca di 2 Tawarikh 26 ayat 5, kalau Zakaria ini seorang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa, dikatakan ada petik nabi, dia mengajarkan takut kepada Tuhan kepada semua raja-raja. Dia penasehat raja. Dia adalah seorang yang sangat dihormati. Ini Zakaria ini bukan Zakaria bapaknya, kemungkinan besar dia kakeknya justru. Tapi oke dah, atau kakek atau bapak, tapi memang si Abia ini keturunan dari Zakaria. Dan Zakaria ini benar-benar selama dia mengajar, raja-rajanya mengikuti ajaran dia, semuanya berhasil. Katakan demi semuanya sukses dan semuanya hebat. Kenapa? Karena dia mengajarkan yang paling utama, takut kepada Tuhan. Tuhan yang mana kita jelas sekali. Tuhannya siapa kita jelas sekali. Dia sangat menentang Baal.
Saya sangat menentang ajaran-ajaran yang memang sifatnya tidak kepada Tuhan kita yang Esa itu. Luar biasa. Ya, jadi di sini kita melihat kondisi situasi daripada Hizkia waktu dia dipanggil menjadi raja, masih muda, tapi situasinya kerajaannya babak belur. Kerajaan itu pada waktu itu utang piutang di mana-mana. Bisa dibayangkan nggak kalau kebiadaban diizinkan di dalam kerajaan itu? Ahaz bahkan mengorbankan anaknya sendiri untuk menjadi persembahan kepada Baal. Bahkan Ahaz juga membersihkan bait Allah. Barang-barangnya sama dia dibayarkan sebagai upeti kepada kerajaan lain. Ya, kita bisa memikirkan ini ya, bagaimana jahatnya Ahaz pada waktu itu. Bagaimana kondisi saat itu. Saya nggak bisa membayangkan suatu kerajaan, katakanlah misalnya jangan besar-besar lah. Kita melihat misalnya Kalimantan Barat gitu ya, dipimpin oleh seorang gubernur gitu ya misalnya, yang modelnya seperti kebiadaban diberlakukan di mana-mana, mau perampokan, mau pencurian, mau pemerkosaan, apapun juga nggak jadi masalah. Semua lakukan aja, semua yang jahat diizinkan, semua yang bahkan hal-hal yang nggak masuk akal ya diizinkan semuanya, nggak ada aturan-aturan lagi semuanya. Bahkan bisa dibayangkan aja dalam kondisi bangkrut, kerajaan itu bangkrut, nggak ada apa-apa, bukan cuma hutang aja, tapi bangkrut sama sekali habis ya. Nggak, daripada saatnya seperti itu, ini si Hizkia harus menjadi raja. Tetapi itu yang penting. Tetapi karena ibunya Abia ini adalah keturunan Zakaria yang tetap setia untuk takut kepada Tuhan, maka kita akan lihat satu persatu. Ini luar biasa ya. Ya, dikatakan di 2 Tawarik 29, kita melihat sekarang. 2 Tawarik 29. Kemudian apa yang terjadi? Ini 29 ini kita lihatnya satu persatu aja ya. Ini urut-urutannya. Nanti kalian baca sendiri, kalian lihat sendiri. Yang pertama, apa yang dilakukan oleh Hizkia? Dia melakukan yang benar di mata Tuhan. Garis bawahi kata benar di mata Tuhan, seperti neneknya atau kakeknya yang Daud itu namanya. Melakukan yang benar di mata Tuhan. Jadi ini sesuatu yang saya katakan tadi. Batu penjuru itulah kebenaran itu. Kalau kita nggak bisa ngerti batu penjuru, nggak bisa mengerti mengenai batu yang menjadi dasar kita untuk membangun akar-akar kita dan seterusnya, kita nggak mengenal dia, nggak pernah tahu persis ajarannya, nggak pernah tahu tentang teladan-teladannya, maka kita akan ngacau ke sana kemari. Apa yang kita bangun, ya itu adalah kalian sendiri isinya gitu ya, seperti Ahaz lah, kasarnya begitu. Jadi menjadi raja, tapi kerajaannya hancur-hancuran. Ya, ini yang dikatakan melakukan yang benar di mata Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua kemudian apa? Dia membuka rumah Tuhan kembali. Yang sudah babak belurnya, sudah kacau balau itu, dengan usahanya yang luar biasa, dia membuka kembali rumah Tuhan. Yang barang-barangnya sudah dicuri sana-sini, entah bagaimana, pokoknya dia buka terlebih dahulu, nggak tahu isinya bagaimana, kita nggak tahu, tapi dia mempunyai sesuatu yang benar, dan dia lakukan itu. Dia membuka rumah Tuhan, membersihkannya, dan juga mengaturnya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh nenek moyangnya terlebih dahulu. Kemudian apa setelah itu? Setelah dia membuka rumah Tuhan, dia mendatangi atau mendatangkan, ya, mendatangkan sebetulnya gitu ya, para imam, orang-orang Lewi ini yang tadinya disingkirkan, bahkan banyak yang dibunuh oleh Ahaz bapaknya, dia kumpulkan kembali. Jadi kadang-kadang kita nggak menyadari, ketika kita dipanggil, kita yang pertama, kita harus belajar untuk melakukan kebenaran-kebenaran Tuhan terlebih dahulu. Baru kemudian kita membuka sesuatu, apakah itu bentuknya persekutuan, apa itu membentuknya keluarga, apa itu membentuknya macam-macam, tapi isinya harus menyerupai rumah Tuhan. Karena ada yang terpanggil bukan cuma sebagai hamba Tuhan pendeta, tapi hamba Tuhan tapi dipakainya di dalam bisnis misalnya, di dalam pekerjaan. Dia membangun pekerjaannya itu bersama dengan Tuhan tentunya. Dan itu menjadi bagian dia untuk pekerjaannya itu menjadi rumah Tuhan juga, menjadi berkat nantinya buat orang-orang yang bekerja di tempat itu.
Dan kemudian dia mendatangkan imam, orang-orang Lewi. Dia mulai kumpulkan semua. Kadang-kadang kita harus bisa belajar dari sini ya. Bagaimana kalau panggilan kita sesuatu, kita mesti tahu, oke, kita mesti mempersiapkan ini supaya akarnya benar. Kita mulai panggillah orang-orang yang benar di mata Tuhan, gitu ya. Dan seterusnya ya. Kita tahu. Kemudian apa? Kemudian dia membuat perjanjian dengan Tuhan. Ini si Hizkia ini luar biasa. Dia berani membuat perjanjian dengan Tuhan. Nah, saya nggak mengutip ayatnya dari mana, tapi semuanya di 2 Tawarik 29. Nanti dibaca aja. Urutannya seperti inilah. Dia membuat perjanjian dengan Tuhan. Berani sekali. Dia mengatakan, pokoknya karena membuat perjanjian itu penting sekali. Amos 3 ayat 3 mengatakan, kita nggak bisa berjalan bersama-sama. 2 orang nggak bisa berjalan bersama-sama tanpa berjanji lebih dahulu. Jadi dia mengajak Tuhan itu membuat perjanjian dengan Tuhan. Ayo kita jalan sama-sama. Ayo kita pimpin aku dan aku akan berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu sesuatu yang kelihatannya sepele ya, tapi penting sekali. Ingat ini, dimanapun kalian berada, Tuhan itu adalah partner kalian. Bikin sesuatu ikatan perjanjian dengan Tuhan. Tuhan, engkau yang pimpin. Kalau punya perusahaan, Tuhan, engkau yang jadi komisaris utamanya lah. Kalau mungkin menjadi apa aja lah, hakim misalnya, Tuhan engkau yang menjadi hakim agungnya. Kita dipimpin oleh dia. Menjadi apapun juga, partner yang paling besar buat kita adalah Tuhan sendiri. Ya. Kemudian dikatakan, dia memberi persembahan, mengajarkan kepada semua orangnya itu. Dalam kondisi yang begitu parahnya, dia berani memberi persembahan, mengajarkan. Dan ini urutan ini tentunya terjadinya bukan cuma 1-2 hari aja. Ini tentunya selama dia menjadi raja, ya cukup lama dia menjadi raja, itu luar biasa. Dia melakukan ini pelan-pelan satu persatu. Dan setelah dia mengajarkan untuk memberi persembahan kepada Tuhan yang benar, kemudian dia saudara membangkitkan kembali ini yang sering lupa, yaitu pujian dan penyembahan. Orang-orang Lewi ini dipanggil khusus, dikatakan, ayo kita mulai ajarkan kita, ayo kita mulai memuji Tuhan, ayo kita mulai melakukan penyembahan yang benar dengan roh dan kebenaran, itu dilakukanlah seperti itu. Baru yang terakhir mereka diajarkan untuk menguduskan diri kita. Ingat, Tuhan melihat hati kita dan Tuhan senang sekali kalau kita berjalan sesuai dengan kehendak Dia. Jadi perhatikan ini. Hizkia ini di dalam 2 Tawarik 29 cuma satu pasal, dia memberikan pengajaran yang luar biasa, yaitu apa yang dia lakukan. Pertama, melakukan yang benar-benar aja di mata Tuhan. Yang kedua, dia membuka rumah Tuhan. Dimanapun kalian ditempatkan, dimanapun kalian menjadi, apa itu kalian menjadi pendeta, apa kalian itu mungkin menjadi penginjil, itu tempat kalian itu harus menjadi rumah Tuhan. Ya, dikatakan kemudian apa? Mendatangkan orang-orang yang memang dipakai oleh Tuhan. Orang-orang yang luar biasa. Kemudian membuat perjanjian dengan Tuhan. Dan kemudian belajar untuk memberikan persembahan, itu penting sekali. Membangkitkan kembali kemudian pujian dan penyembahan ini penting sekali ya. Kadang-kadang kita nggak menyadari pujian dan penyembahan ini sangat penting. Dan menguduskan diri kita. Di sini tidak bisa tidak kita menguduskan diri kita dengan apa? Dengan berdoa setiap saat. Berdoa kepada Dia karena Dia yang pimpin. Nggak bisa dengan kekuatan kita. Nggak bisa dengan kepintaran kita. Nggak bisa dengan segala yang apa kita punyai, kita merasa bahwa wah, gua bisa. Enggak. Kita harus betul-betul di sini belajar berdoa. Kenapa? Karena kita akan melakukan yang benar di mata Tuhan. Kalau kita nggak berdoa, kita nggak devotion. Setiap saat kita bergumul dengan firman Tuhan, kita nggak akan tahu apa yang benar di mata Tuhan itu. Jadi ini urut-urutannya. Ini urut-urutannya ya. Jadi ini bisa dicatat semuanya, atau saya nggak tahu apakah ini mau diambil, silakan nanti PowerPoint-nya. Nah, kemudian hasilnya apa? Nah, ini yang mungkin penting buat kita semua. Hasilnya bagaimana setelah Hizkia melakukan semua hal itu? Ini yang luar biasa buat kita. Coba perhatikan ya. 2 Tawarik 29 ayat 36, pasal 29 ayat yang terakhir dikatakan Hizkia dan rakyat bersukacita mengucap syukur kepada Tuhan. Bayangin aja, yang tadinya suatu kerajaan yang tertekan,
tadinya suatu kerajaan yang penuh dengan ketakutan, kebimbangan, nggak tahu harus gimana, nggak tahu mau jadi apa. Bayangin aja kita kalau kebiadaban berlaku di satu kerajaan, kita aja kena pandemi gini aja udah bingung sekali. Kenapa? Karena kita harus belajar untuk memakai masker setiap saat. Kita belajar untuk menjaga jarak. Kita belajar untuk mencuci tangan. Rasanya aneh sekali. Dan nggak selesai-selesai gitu. Tambah lama kok tambah berat. Seakan-akan seperti itu kan ya. Dan ternyata apa yang sudah dilakukan oleh Hizkia tadi, ya, Anda semua sudah melihatnya, berturut-turut akhirnya apa? Di ayat yang terakhir daripada 2 Tawarik 29 itu, dikatakan Hizkia dan rakyat bisa bersuka cita. Inilah yang dikatakan. Kenapa Tuhan waktu naik ke surga, dia mengatakan, aku memberikan damai sejahteraku. Kita nggak mungkin bisa bersuka cita kalau di dalam diri kita tidak ada damai, tidak ada kesejahteraan di dalam diri kita. Kita nggak mungkin bisa mengucap syukur kalau rasa damai itu ada. Selama kita masih ketakutan, selama kita masih kebimbangan, penuh kekhawatiran, penuh kekesalan, penuh kejengkelan, semuanya nggak mungkin kita bisa mengucap syukur. Tapi itulah yang Tuhan katakan waktu dia naik ke surga, dikatakan, aku meninggalkan, mewariskan damai sejahteraku. Dan damai sejahteraku beda dengan damai sejahtera cara dunia. Dunia mencoba membuat damai sejahtera dengan cara gimana? Dengan cara berfoya-foya. Dengan cara mungkin, ya kalau kita bisa bersenang-senang, ya dengan mungkin minuman keras, bahkan apapun juga yang bentuknya seperti itu, kita mungkin bisa, wah kita merasa senang. Tapi sukacita itu bukan sukacita yang Tuhan berikan. Karena sifatnya itu hanya modal sementara aja. Habis obatnya, habis minumannya, mungkin habis mabuknya, ya sakit pusing lah, ya sakit macam-macam yang lain. Ya kan? Karena itu kata di sini Hizkia dan rakyatnya bisa bersuka cita itu luar biasa. Bisa bayangkan nggak kerajaan yang tadinya seperti itu, tiba-tiba mereka bisa mengucap syukur. Mereka bisa mengucap syukur bersama-sama. Dan itu baru pertama. Coba kita lihat 2 Tawarik 30. 2 Tawarik 30 ayat yang terakhir juga, 27, dikatakan apa? Suara, itu berarti doa mereka, itu didengar oleh Tuhan. Bayangkan nggak? Yang tadinya model kayak begitu kerajaan, model suasana yang begitu, dikatakan di sini bahwa suaranya didengar oleh Tuhan. Artinya doa-doa yang mereka naikkan itu sampai ke tempat Tuhan sendiri. Dan tentunya kalau Tuhan dengar, ya Tuhan pasti jawab. Bisa bayangin ya, kita kepingin banget rasanya, Tuhan ini doaku. Bayangin, didengar nggak ya oleh Tuhan ya? Kadang-kadang kita aja bimbang. Tapi di 2 Tawarik 30 ayat terakhirnya bisa mengatakan suara mereka didengar oleh Tuhan. Ajaib kan? Luar biasa memang. Masih belum selesai. Di 2 Tawarik 31 ayat 21b dikatakan semua yang dilakukan dengan segenap hati oleh Hizkia ini ya, sehingga apa? Segala usahanya berhasil. Dari kerajaan yang bangkrut dan lain-lain itu ternyata menjadi berkat sekarang. Kenapa? Karena dia melakukan itu dengan hati yang betul-betul tertuju, tulus dan betul-betul tertuju kepada Tuhan sendiri. Dia melakukan itu berdasarkan kebenaran-kebenaran Tuhan. Sehingga apa yang dilakukan berhasil. Bahkan di ayat yang 2 Tawarik 32 ayat 23 dikatakan, kemudian apa? Berkat-berkat itu mengalir. Masuk semuanya pada memberikan berkat. Yang tadinya bangkrut sama sekali, yang tadinya membayar upeti aja harus membersihkan rumah Tuhan, bait Allah dibersihin, barang-barangnya dibayar sebagai upeti. Sekarang bahkan mereka tuh menjadi berkat, diberkatilah mereka itu sehingga mereka mengalirkan berkat itu ke Hizkia. 2 Tawarik 32 ayat yang ke-23 dikatakan mengalir semuanya. Jadi nggak salah sekali dikatakan demikian. Ini di Mazmur 133. Kalau kalian rukun, dikatakan seperti itu ya, maka berkat itu akan diarahkan, dialirkan kepada kalian. Seperti itulah. Kata-katanya seperti itulah. Saya cuma mencitir sedikit aja. Mazmur 133 mengatakan seperti itu. Daud mengalami. Jadi kalau kalian benar-benar sukacita rukun bersama, yang tadinya mungkin nggak tahu kerajaannya kacau balau,
gimana ya? Saya nggak bisa bayangkan. Sekarang menjadi kerajaan yang bisa bersukacita bersama-sama, ya, bisa mengucap syukur bersama-sama. Maka ketika mereka rukun itulah berkat itu mengalir. Dan 2 Tawarik 32 ayat 30 dikatakan Hizkia berhasil sekali lagi dalam segala usahanya. Hizkia berhasil dalam segala usahanya. Tentunya ini terjadi dalam tahun demi tahun ya. Bagaimana dia mengalahkan musuh-musuh dan lain-lain itu semuanya ada di situ semuanya. Tapi jangan salah. Hizkia juga pernah sakit. Dan sakitnya parah sekali. Dan itu kita bisa detailnya, kita nanti bisa baca di Yesaya. Saya rasa Yesaya itu mulai ayat 36 kalau nggak salah tuh banyak sekali cerita tentang Hizkia. Tapi saya ambil sepotong saja, yaitu Yesaya 38. Kalau Anda baca 1 sampai dengan 7, bagaimana Hizkia itu sakit. Parah sakitnya. Sehingga nabinya datang. Bisa dibayangkan aja ya, dalam kondisi di ICU misalnya gitu ya. Kemudian datanglah pendetanya. Dan pendetanya bilang, Hizkia, Tuhan mau panggil kamu nih. Sorry ya, udah waktunya kamu dipanggil oleh Tuhan. Waduh, saya rasa Hizkia pada waktu itu sangat down sekali. Tapi enggak demikian ternyata. Hizkia tidak marah sama Tuhan, tidak juga jengkel dengan nabinya, tapi sebaliknya, Hizkia bahkan, kan bayangin aja kalau kita di ICU, kalau datang seorang hamba Tuhan untuk berdoa, pikiran kita tentunya, dia pasti mendoakan supaya saya sembuh. Tapi ini justru datang bukan mendoakan sembuh. Tuhan panggil kamu ya, siap-siap aja lah. Sakit hati nggak kita? Kesel loh rasanya. Tapi Hizkia nggak demikian. Hizkia datang kepada Tuhan lebih dahulu. Dan dia mengatakan, Tuhan, aku sudah melakukan ini, melakukan itu loh. Semuanya untuk Engkau loh. Aku nggak berbuat sesuatu yang untuk diriku sendiri. Dia mengatakan itu semuanya. Jadi dia tuh cuman berkata-kata kepada Tuhan, seakan-akan sahabatnya yang luar biasa. Tuhan mau panggil ya terserah gitu ya. Tapi dia mengatakan aku sudah melakukan ini loh. Dan masih banyak sebetulnya yang belum selesai aku lakukan. Seperti itulah kata-katanya Hizkia. Ya. Kemudian apa yang terjadi? Itu yang namanya nabinya itu setelah mengatakan gitu, belum keluar dari kamar, masih mungkin di pintu keluar kamar gitu ya. Tuhan kasih tahu sama dia, balik. Nabinya dikatakan balik. Kamu kasih tahu, aku mendengar apa yang Hizkia sudah berdoa. Katakan kepada dia, aku akan tambahkan usianya 15 tahun. Wah, luar biasa kan? 15 tahun. Sampai Hizkia kaget juga. Hizkia, waduh, 15 tahun. Terus apa tandanya bahwa aku benar-benar bisa jadi 15 tahun? Anda baca di situ luar biasa. Tandanya itu sangat dalam pikiran manusia, nggak masuk akal. Yaitu dikatakan ini akan menjadi tandanya. Matahari akan mundur ke belakang 10 langkah, 10 tapak. Matahari mundur. Saya nggak bisa bayangin apa yang terjadi sekarang tiba-tiba matahari mundur. 10 tapak itu diukur dari bayang-bayang tentunya ya. Bayangin, matahari akan mundur ke belakang 10 tapak. Dan Hizkia juga kaget, juga benar nggak ini ya? Masa aku cuman berdoa seperti itu aja sudah ditambahkan usianya 15 tahun. Bayangin aja. Maka terjadilah hal itu. Hizkia bertambah 15 tahun. Saya nggak menceritakan tentang akhir daripada Hizkia dan lain-lain. Tapi saya ingin menceritakan, menggambarkan di sini. Bagaimana waktu kita menerima panggilan, menjadi seorang pemimpin atau menjadi apapun juga dari Tuhan. Tetapi situasi kita, kondisi kita, suasana sekitar kita tidak membantu, tidak mendorong, tidak membuat kita menjadi wah enak ya panggilannya seperti itu. Enggak, justru panggilannya sangat tidak cocok sekali dengan kondisi saat itu. Seakan-akan mungkin enggak ya aku masih muda. Tapi puji Tuhan, ada seorang ibu yang luar biasa. Karena itu enggak salah kalau Timotius dikatakan seperti ini. Timotius, aku tahu imanmu. Paulus mengatakan seperti itu kan ya. Bahwa imanmu itu engkau dapatkan dari nenekmu Luis dan dari ibumu Eunike. Ternyata seorang ibu itu penting sekali menjaga iman itu. Karena itu ditegaskan Abia adalah keturunan Sakaria. Imannya itu loh, iman yang sama yang dipunyai oleh Sakaria, takut akan Tuhan. Itu menjadi suatu pegangan buat
Abia membesarkan anaknya yang namanya Hizkia. Dan itu diterima luar biasa dengan Hizkia. Dan dari Hizkia nggak peduli kondisi apapun juga. Dia melakukan tadi yang dari awal, saya sudah lakukan secara berturut-turut, dia lakukan semua itu. Dan akhirnya inilah hasilnya. Kerajaan itu menjadi sesuatu yang luar biasa pada waktu Hizkia. Luar biasa kan? Ini hanya soal panggilan. Betul-betul dia menerima panggilan itu untuk melayani Tuhan. Pertama kali, demikian urut-urutannya kalau kita baca, semuanya melayani Tuhan terlebih dahulu. Tapi kemudian apa? Menjadi berkat. Hasilnya adalah ini. Bagaimana rakyat bisa bersuka cita. Bagaimana doa mereka bisa diterima dan didengar oleh Tuhan. Bagaimana segala pekerjaan, segala usahanya berhasil. Bagaimana berkat-berkat itu mengalir kepada mereka. Perhatikan ini. Inilah yang dikatakan kita dipanggil untuk melayani Dia terlebih dahulu dan kemudian menjadi berkat. Kalau kita melayani Dia tapi penuh dengan kekesalan, penuh dengan kejengkelan, penuh dengan kemarahan, seakan-akan ya gua sudah bekerja kayak gini, kenapa kok hasilnya seperti ini? Kenapa kumpul sama teman-teman malah gua dimusuhi, malah difitnah, malah macam-macam yang lain? Saudara, selama hati kita nggak tulus, selama hati kita nggak seperti Hizkia dikatakan dengan hatinya, dengan segenap hati yang takut akan Tuhan itu, maka kita nggak akan merasakan hasil yang luar biasa. Karena itu penting sekali bahwa melayani Tuhan itu benar-benar dengan satu tema pokok yang takut akan Tuhan. Jadi, ya, ada yang ini, ada yang biasa kalau mau makan biar pakai garam aja. Sorry, ada yang mau bertanya ini? Enggak, Pak. Lanjut ya, Pak. Tapi ada yang masuk di situ soalnya. Jangan loyo. Yang mana tuh? Sedang nyala suaranya. Oke. Saya rasa ini aja. Saya nggak panjang hari ini. Betul-betul saya cuma ingin mengingatkan betapa pentingnya panggilan Tuhan. Betapa pentingnya melayani Dia. Betapa pentingnya kemudian menjadi berkat. Karena itulah panggilan yang utama yang diberikan kepada kita. Meskipun kondisi kita saat ini, mungkin kalian mengatakan, ya aku kok seperti ini ya, belajar juga ya berapa orang. Karena itu saya senang sekali. Bukan jumlah orang yang sebenarnya kita lihat, tapi yang kita lihat sekarang adalah hati, kemauan, kesungguhan, dan yang di atas segalanya, bahwa kita sedang belajar untuk menempel kepada batu penjuru itu. Takut akan Tuhan. Kita belajar bagaimana kita bisa melayani Dia. Yang pertama, mengenal Dia dulu tentunya. Punya pengalaman bersama dengan Dia. Baru kita bisa melayani. Baru kita bisa menceritakan kebesaran-kebesaran Dia. Baru kita bisa memberitakan kabar baik itu. Kalau tidak, gimana kita bisa? Nah, itu yang dikatakan sebetulnya melayani Tuhan. Nanti akhirnya, kalau kita melakukan itu dengan sesungguhnya, itu akan menjadi berkat. Dan ini pun saya rasakan sekali. Sampai hari ini, ya, saya udah melayani Dia sejak ya, Pak David tahu itu, sejak tahunnya ke-86 saya sudah melayani di Full Gospel Businessman. 86 saya udah Ya, melayani betul. Dia. Betul Pak Han. Jadi sampai sekarang udah ya 30 tahun lebih kali ya, berapa ya? Ya. Udah lebih dari 30 tahun Pak. Ya. Malah kita pernah ngelayani di mana ya? Di Padang atau di Pontianak gitu waktu itu? Kita pokoknya saya pernah berjalan, kalau nggak salah dengan Pak David yang saat di samping di Jakarta, kita pernah berjalan Lampung, Padang, dan Pontianak. Ya, saya masih ingat gitu. Di Pontianak itu yang mungkin masih ingat Pak Hadi itu yang kita layanin, kita doain, itu kemudian menjadi presiden chapter yang pertama di Pontianak. Ya. Sekarang dia sudah dipanggil Tuhan, tapi kita mengucap syukur sekali. Kalau di Padang, saya masih ingat di Padang sebetulnya sudah ada AFGF, tapi kita datang untuk Full Gospel.
Pertama kalinya, saya ingat sekali pertama kalinya kita dipanggil atau diminta oleh pastornya untuk mengajar di gereja mereka, gereja Katolik. Saya mengajar apa saya nggak ngerti, cuma saya bersaksi aja. Saya nggak tahu apa-apa, tapi di situ saya melihat. Padahal waktu kita mau buka chapter di Purwokerto, kalau masih ingat, kita ditentang habis-habisan. Ya, Pak Uskupnya sampai turun ke Purwokerto mengatakan ini sesat dan lain-lain. Nah, puji Tuhan, kita mengucap syukur, kita berdoa, malah di Padang kita diterima, di Palembang pun kita diterima untuk masuk ke gereja mereka dan bisa bersaksi. Saya tahu. Kenapa? Karena kita cuma memberitakan kebesaran Dia. Kita cuma menyampaikan kebaikan Dia. Kita cuma memberitakan tentang kabar baik yang Dia bawa buat kita semua. Jadi hari demi hari saya percaya ini semua akan menjadi berkat buat kita semuanya. Jadi hari ini saya ingin mengucap syukur sekali lagi bahwa Tuhan memperlihatkan betapa pentingnya panggilan itu. Jangan dikira, aku kepingin ke situlah, aku lihat banyak pendeta kok enak ya. Jangan juga itu cuma karena kondisi kalian ya. Artinya emosi kalian sesaat yang. Tapi sungguh-sungguh pelajari betul. Punya pengalaman pribadi dengan Dia. Nanti Anda semuanya akan melihat. Hasilnya memang harus membutuhkan waktu. Dan penuh dengan pergumulan tentunya. Itu semuanya cara pembentukan Tuhan. Dibentuk. Kadang-kadang kita sampai, aduh nggak kuat lah. Tapi percayalah. Kalau kalian tekun, kalau kalian terus bersemangat di situ, hati kalian tetap kepada Tuhan, hasilnya sangat luar biasa. Terima kasih sekali lagi atas apa yang telah diberikan kesempatan buat saya. Saya menyampaikan semua ini baru satu poin aja yang dari panggilan itu yang penting, yaitu bahwa panggilan itu bukan cuma untuk melayani Dia, tapi juga untuk menjadi berkat. Nanti berikutnya mungkin hari ini Jumat depan gitu ya, kita akan belajar masuk lebih dalam lagi mengenai hal-hal yang masih menyangkut soal ini semuanya. Artinya panggilan, kemudian perlengkapan atau prosesnya, kemudian sampai kepada tujuannya apa sih? Gitu, ya. Itu semuanya berkaitan terus. Ya. Jadi ini yang ingin saya sampaikan pada Bapak Ibu. Sekali lagi, terima kasih. Tuhan memberkati kalian. Kalau ada pertanyaan silahkan. Terima kasih Pak Gun, Pak Handoyo. Kalau bisa presentasinya bisa tolong dikirim nanti supaya bisa dibagikan ke adik-adik itu ya. Juga selamat datang semuanya yang sudah mendengarkan. Agape, Anis, Anton, Bu Alan, Diki, lalu dari sekretarinya Pak Handoyo di Cirebon, Pak Yonatan, Pak Jujur Munte, dan Yovita, belum kenal saya, Yovita Japati, dari mana itu ya? Dari Jakarta, Pak. Jakarta, oke. Oke, kita akan tutup. Silakan, siapa aja yang mau menutup, silakan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang pelajaran ini ya Tuhan. Kami sungguh diberkati oleh pelajaran yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Pak Handoyo ya Tuhan. Bila setiap pelajaran ini Tuhan bisa tertanam dalam setiap hati kami ya Tuhan. Untuk kami terapkan dalam setiap kehidupan kami dan pelayanan kami ya Bapa. Ya